non-fisik didasarkan pada anggapan kaum muda harus dipersiapkan dengan baik agar dapat hidup melalui olahraga. Tadi mulai yang berprestasi harus dikembangkan untuk jadi atlet, yang tidak harus dimotivasi untuk bisa menjadikan budaya hidup aktif atau aktif lifestyle. LTD membantu menumbuhkan benih kesadaran atau budaya agar kaum muda berpartisipasi sepanjang hidupnya. Ini yang sudah kita bahas dari awal. Jadi Bali buat LTD itu bukan hanya untuk atlet-atlet. Atlet. Tapi anak-anak muda bisa berprestasi. Bahwa olahraga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan serta membantu mengidentifikasi jalur yang dapat dipakai seorang atlet terdeteksi sebagai atlet. Long term athlete development membantu menciptakan lingkungan peserta untuk mengoptimalkan potensinya. Nah, jadi ada tahap-tahap. Jadi setiap tahap tuh ada apa yang harus kita lakukan. Meyakinkan bahwa setiap orang akan mempelajari gerakan pokok fundamental dalam satu pembinaan yang berkelanjutan. Jadi setiap tahap itu ada perannya sendiri. Menurut Bali, untuk menerapkan LTD masih terdapat berbagai rintangan yang harus diselesaikan. Rintangan tersebut adalah apa? 1. Tidak adanya program untuk mengidentifikasi bakat atlet. Ini kita selalu bicara long term athlete development, tapi yang satu ini nggak dibicarakan. Nah, oleh sebab itu kita kupas tuntas soal Bali, ya, long term athlete. Bali sudah bilang bahwa hampir semua negara, sebagian besar, tidak ada program untuk mengidentifikasi bakat. Kalau ada pun keliru. Nah, kita sudah dapatkan yang tidak keliru, yang dibuat oleh Prof. John Pion bekerja sama akhirnya untuk Indonesia dengan Sephora. Ya. Sudah itu banyak sekali jadwal kompetisi atlet muda dan latihan dewasa yang masih bergabung. Jadi nggak boleh anak-anak, ada batas umur untuk anak-anak bergabung. Program untuk atlet pria bercampur dengan wanita, latihan berdasarkan usia kronologis, ketidakjelasan jenjang karir bagi pelatih, kegagalan pelatih menggunakan periode waktu. Ini banyak sekali ya. Masyarakat kurang beri penghargaan terhadap prestasi olahraga atlet, tidak adanya intervensi yang benar pada waktu yang benar dalam hal pembinaan atlet. Nah, ini tadi umur 6 sampai 12 apa yang dilakukan? Ya, 18 tahun apa yang dilakukan? Nah, ini tidak disiplin dengan tahap-tahap itu. Tidak mampuan dalam menelusi tracking kemajuan atlet selama proses pelatihan. Nah, ini juga masalah. Keuangan itu bisa dah. Menurut Bali, program pembinaan untuk anak-anak kelompok umur 0 sampai 10 dan 10 tahun terintegrasi dan kurang terarah. Berikut ini adalah manfaat yang didapat dari apabila menerapkan long term athlete development. Kita kembali lagi, identifikasi mengenai keterampilan yang harus dicapai seorang atlet pada setiap tahap pembinaan. Ya, dulu awal-awal dia bikin 6 tahap, terakhir dia bikin 7. Ya. Setiap tahap tuh harus ada apa yang harus dilakukan. Identifikasi mengenai program dukungan apa saja yang harus dilakukan oleh setiap stakeholder pada tiap tahap pembinaan. Jelas, teratur, disiapkan. Adanya panduan untuk memaksimalkan prestasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kesempatan latihan. Panduan dalam mengarahkan dan mengintegrasikan latihan dan kompetisi. Lengkap sekali. Nah, ini disampaikan oleh Bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang 7. Yang pertama, Active Start. Active Start itu untuk perempuan dan laki-laki sekitar 0 sampai 6 tahun. 0-6 tahun apa kerjaan? Mungkin dari 3 lah ya mulai ya. Sudah itu fundamental untuk laki-laki 6. Ya.
sama dengan perempuan. Ya, bedanya 1 tahun saja. Learning to train juga gitu. Bedanya 1 tahun, lebih cepat di perempuannya, dan laki-laki masih beda 1 tahun. Tapi rentangnya lebih banyak, ya, lebih panjang. Training to train. Tiap-tiap ini tadi kata bayi punya tujuan sendiri-sendiri dan punya apa yang harus dilakukan. Tapi yang kita mau fokus, saya mau sampaikan hari ini, karena saya tidak ceramah tentang total pembinaan dan pengembangan, tapi saya mau kasih yang kaitan dengan kita bahas. Active Start, seorang anak belajar melakukan gerakan-gerakan sederhana dan tunggal, kemudian menggabungkan dalam satu bentuk permainan. Jadi gerak dasar harus diberikan. Melempar, menangkap, menendang. Tidak mudah. Jangankan ngajar teknik pada anak-anak ini, teknik-teknik dasar aja untuk untuk melempar. Anak-anak yang nggak bisa melempar umur 3 tahun, siapa yang akan bisa mengajarkannya? Nggak bisa, pelatih pun belum tentu bisa ngajarnya. Nah, itu diharapkan guru-guru PAUD dan guru-guru SD ini ahli dalam mengajarkan gerak dasar ini. Tapi, ya, Pak Komang, Pak John, dan seluruh teman-teman, ya, tidak ada orang yang menspesialiskan diri di pelatih di sini. Di basic ini tidak ada orang yang turun. Juga di sini. Tidak dievaluasi. Gerak dasarnya, melemparnya sudah level berapa, nangkapnya sudah level berapa. Ya. Sudah itu dalam fase-fasenya apa yang tidak dilakukan, kalau melempar tuh apa yang tidak muncul, kalau lari bagaimana, apa yang keliru, tangannya bagaimana, harusnya tangan sudah begini, umurnya sudah 10 tahun tapi larinya seperti anak umur 6 tahun. Ya, nah ini penting. Siapa yang ngurusin? Bali sudah buatkan frame-nya, tapi saya yakin di sini tak ada orang yang ngurus. Yang dua ini, Active Start dan fundamental ini. Oleh sebab itu, inilah peluang Ispori untuk mengabdi. Ya. Kita permantap untuk mengurus ini. Karena kenyataannya tak ada orang yang ngurus. Gak mungkin pelatih SEA Games, pelatih Olimpiade buat ini. Ya. Di sinilah peran kita ini. Di samping bisa mendeteksi bakat, mencari, mengupayakan orientasi bakat dan melakukan tes identifikasi, tapi kita bisa mengisi bangunan dasar ini. Saya mau tanya kepada ibu-ibu dulu atau bapak-bapak peserta, gimana? Siapa yang akan mau ngajar ini kalau tidak kita? Betulkah? Kalau kita nggak kerjakan, pasti ini nggak terkerjakan oleh orang-orang lain. Betul ya? Gimana Pak John? Tanggapannya? Ya Ibu Devri. Betul Prof. Betul ya? Ya. Ya Bu Devri ya. Nggak ada orang yang mau kerja di sini. Izin Prof, kebetulan di sini hadir juga Pak Kadis Disdipora dan juga sebagai Sekum KONI. Alhamdulillah. Senang. Ini Pak Kadis. Mana Pak Kadis? Saya belum kenal Pak Kadis. Izin Pak Kadis. Ya, terima kasih John. Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis. Ya. Saya sekretaris
Sekretaris KONI, Pak Prof. Alhamdulillah. Ya, ini luar bukan Pak biasa. Kadis diundang, bukan Pak Kadis diundang, kebetulan saja nyambi jadi Pak Kadis gitu. Iya. Jadi Pak Kadis, Ya. kebetulan ini baru saya sampaikan juga. Bersamaan. Waktu itu saya pinjam ruangannya Pak Korcam. Itu saya dengan Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Saril. Ya. Saya Zoom dari ruang situ, pas di situ acara pas di kantor kecamatan. Saya sampaikan ke Pak Dirjen, Pak Dirjen ini kenyataannya. Sampai saya bilang, Pak Dirjen, kalau menggeliat aja di Bigfoot, olahraga kita maju, saya bilang. Karena selama ini yang pihak KONI, pihak KONI pusat dan mana-mana itu selalu mikirnya itu tentang porprov ke porprov aja. Tapi soal penyemaian bibit nggak ada yang urus. Jadi saya bilang, bagaimana Pak Dirjen ini menjadi gerakan di Depdikbud. Saya pikir kalau guru-guru penja siap saja untuk melakukan. Yang penting memang dianggap oleh Pak Dirjen ini penting. Wah, akhirnya dia WA saya, dia bilang, wah kita nggak tahu nih selama ini gini. Saya bilang, yang kita urus ini selama ini yang ini, saya bilang, yang ini. Wah, ini yang dikerjakan. Tapi yang ini fondasi, kita sebut fondasi, tapi kita nggak lakukan. Nah, oleh sebab itu, terima kasihlah luar biasa Pak Kadisdik Poranya Sekretaris KONI. Nah, jadi kita nih harus back to basic. Fondasi kita perkuat. Terima kasih Pak. Nah, ini Sama-sama Pak Prof. Ya ini nggak ada yang ngerjain Pak. Memang harus kita yang kerja. Oke, lanjut. Nah, ini kata Bali. Tahap 1 ini active start 0 sampai 5 tahun. Di mana anak-anak harus mempelajari gerakan-gerakan dasar. Gerakan dasar itu fundamental motor skill itu 2 bagian, lokomotor, non-lokomotor. Dan tambah 1 adalah stability. Bagaimana keseimbangan, bagaimana melempar yang baik, menangkap yang baik, menendang yang baik, berguling yang baik, ke depan, ke belakang, memanjat, semua gerakan-gerakan itu harus dipelajari. Semua anak, nggak perempuan, nggak laki-laki. Sudah itu bagaimana bisa semuanya memukul bola, ya, dengan tangan, dengan kaki, menendang dengan kaki, memukul pakai alat, semuanya dicobakan, diperkenalkan sebelum umur 5 tahun. Nah, ini di PAUD kita. Nah, cuman alhamdulillah dari pengalaman kami dengan kabupaten kota di Sumatera Barat, terakhir dengan 400 guru PAUD di kota Sawalunto, Kabupaten Situjung, ya. Itu senang guru-guru itu. Mereka sekarang bisa mengajarkan gerak-gerak dasar kepada murid-murid. Anak-anak TK 5 tahun, dribble bola, atau mukul-mukul bola ini. Selama ini motoriknya nggak jelas katanya. Nah, sekarang kami jelas, yang diajar tuh gerak dasarnya ini rupanya. Karena memang di PAUD, di jurusan PAUD ini belum diperkenalkan. Alhamdulillah, baru semester ini saya dengan tim diminta untuk ngajar di PAUD di UNP sendiri. Untuk mata kuliah fundamental motor skill, pembelajaran gerak dasar. Dan anak-anak PAUD sekarang udah senang. Udah bisa bagaimana cara mantulkan bola, dribble, tendang bola. Jadi anak perempuan, anak laki-laki semua diajarkan. Nah, padahal teori hal ini sudah dikenal oleh KONI pusat, oleh kantor Menpora selama ini. Tapi nggak dibicarakan tiba yang ini 05 tahun ini tinggal aja. Nah, biarlah kita yang mengurus 05 tahun, ya. Pada tahap aktif start, seorang anak belajar melakukan gerakan-gerakan sederhana dan tunggal, kemudian menggabungkannya dalam satu permainan.
Inilah saatnya untuk mendorong anak ikut serta dalam aktivitas yang lebih luas dan menantang seperti senam, ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan koordinasi, baik dengan menggunakan musik untuk meningkatkan ritme. Makin banyak variasi gerakan akan semakin baik dan fokus pada gerakan-gerakan yang tidak terstruktur, dikenal dengan istilah dari play. Aktivitas-aktivitas yang merupakan fondasi ini harus dimasukkan dalam olahraga dasar, renang, gimnastik, lari, lompat, dan lempar. Nah, ini para pelatih top ini nggak bahas ini ditinggal aja. Nah, kita makanya ambil itu yang bertanggung jawab untuk memantapkan ini. Karena Bayu sudah sampaikan sebenarnya. Nah, ini pedoman PAUD dari Amerika Serikat. Ini seperti isorinya Amerika lah. Society, jadi masyarakat kesehatan dan physical educator, para pendidik-pendidik jasmani di Amerika mengatakan ada 5 pedoman agar melakukan aktivitas fisik dan keterampilan dasar. Dan malah ini sudah diadopsi oleh WHO. Saya dapatkan pada jurnal tentang identifikasi bakat. Malah sekarang orang bilang ini WHO yang punya, padahal aslinya itu oleh SEP Amerika. Satu, katanya siswa PAUD atau TK seharusnya melakukan aktivitas fisik terstruktur minimal 60 menit dalam sehari. Selama 60 menitnya tinggal. Ya. Jadi satu hari anak-anak tuh mesti diajar nih, lempar bola gini, nangkap bola begini. Mungkin bolanya sekarang pakai balon dulu. Yang sederhana. Lemparnya mungkin, nangkapnya mungkin ke dinding jarak dekat, 2 tangan sampai 1 tangan. Ini harus diajarkan 60 menit. Nah, ini guru-guru PAUD kita, Pak Kadis, ini belum disiapkan. Sehingga saya sudah menulis jurnal waktu Konaspi bahwa guru PAUD sebenarnya belum disiapkan dengan kompetensi yang sebenarnya. Kemudian siswa PAUD seharusnya dilibatkan selama 60 menit dan dalam satu hari dalam aktivitas fisik yang tidak terstruktur. Jadi 60 menit terstruktur yang diajarkan, yang 3 yang 1 jam lagi kasih main bebas. Anak-anak tidak boleh duduk diam lebih dari 60 menit. Jadi duduk diam dikasih ceramah nggak bisa seperti kita ini. Nah, setelah 60 menit, kurang 60 menit harus kasih anak-anak bergerak. Siswa PAUD TK harus didorong untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan gerak dasar atau fundamental motor skill yang akan menjembatani dan menguasai berbagai keterampilan gerak di kemudian hari. Nah, bagaimana satu aja keterampilan nanti bisa mempelajari teknik yang macam-macam. Siswa TK atau PAUD harus mendapatkan akses untuk beraktivitas baik dalam ruangan maupun di luar ruangan yang memenuhi standar keamanan. Pengasuh dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesehatan harus mengerti serta memahami pentingnya mempromosikan aktivitas fisik dan keterampilan gerak dengan memberikan kesempatan secara terstruktur. Jadi negara-negara besar di Amerika dan lain-lainnya di Eropa ini sangat peduli dengan keterampilan gerak anak-anak. Mereka sadari karena mereka nanti kalau enggak anak-anak ini setelah umur 18 kan wajib militer. Mereka harus kuat dalam fisik. Nanti ibunya, ayahnya selalu ingatkan, kamu nanti sudah mau masuk latihan militer, kalau kamu nggak kuat lari, nggak bisa bergantung, nggak tangkas, kamu akan azab di dalam latihan. Nah, jadi mereka memang untuk fisik ini memang negara merasa perlu. Jadi bukan keperluan atlet, militer, sudah itu supaya segar dan sehat. Nah, inilah jadi sejak TK sudah dia program. Tahap yang kedua juga tidak ada orang yang urus. Memang akhirnya jatuh kepada kita, kawan-kawan di Suri, guru-guru olahraga. Itu tahap fundamental. Dalam long term athlete development, Bali mengatakan bahwa tujuan tahap ini adalah mempelajari semua keterampilan gerak dasar untuk membangun gerakan motorik. Jadi yang sudah diperkenalkan di TK tadi,
sampai umur 9 tahun ini anak-anak belajar ini aja. Harus dipraktikkan dan dikuasai sebelum atlet diperkenalkan dengan keterampilan yang bersifat khusus. Pembinaan keterampilan ini menggunakan pendekatan yang positif dan menyenangkan. Harus didorong anak-anak supaya senang dan akan menjadi sumbangan berarti bagi pencapaian prestasi atlet di masa akan datang. Ini fondasi betul. Mereka didorong untuk berprestasi dalam macam-macam cabang olahraga. Jadi tidak boleh satu cabang aja. Penekanan pada pembinaan motorik akan menghasilkan atlet yang mampu menjalani pelatihan jangka panjang untuk olahraga tertentu. Pada tahap 2, anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan segala yang diperlukan dalam bidang olahraga. Ketangkasan, keseimbangan, koordinasi, dan kecepatan. Yang paling pokok adalah lari, lempar, lompat, pembinaan fisik, kekuatan daya tahan, kognitif, dan emosi. Kesadaran akan begitu banyak cabang olahraga yang ada dan kecintaan sepanjang hidup terhadap olahraga dan aktivitas. Begitu luasnya ya tahap 2 ini sebagai kelanjutan dari tahap 1. Yang selama ini banyak pihak tidak menjadi concern. Dan tadi saya buatkan siapa yang mau kerja ini gambarnya gitu. Tidak ada dia orang yang kerjakan. Bagaimana kita mau dapatkan atlet olimpiade? Apa enggak sedih kita negara keempat terbesar dunia pergi olimpiade Tokyo hanya 28 orang. Menyedihkan sekali. Kalau saya betul-betul negara nomor 4 terbesar hadir dalam olimpiade cuma 28 orang. Ya itu tapi bukan tidak ada anak-anak. Memang kita enggak siapkan. Jadi bakat itu kata Belton ya oleh Becker ya itu dilahirkan ya. Kalau banyak pun di Indonesia nih Tuhan kasih anak-anak berbakat tapi lingkungannya tidak mendukung ya tidak ada, sistemnya nggak dibuat. Saya yakin kita nggak punya atlet yang bisa tanding ke 28 orang. Kalau 10 tahun yang lalu kita sudah programnya. Tapi kalau maupun 4 tahun baru dicari, mau Porda 4 tahun baru dicari, ya akhirnya repot. Makanya ada beli pemain yang instan bukan pembinaan, ya. Itulah karena ya nggak dilakukan dengan sebenarnya pembinaan. Apa itu keterampilan gerak dasar? Keterampilan gerak dasar merupakan ABC dari gerak. Alhamdulillah ini berdua ini adalah pembimbing saya. Dia orang Inggris, pesenam, tapi jadi dosen di Ohio State University, sebelumnya di Michigan. Ya, dia ahli dalam gerak. Dan saya sudah mengundangnya ke Indonesia sudah 4 kali, sehingga 10 tahun kami kerja bagaimana melaksanakan pelatihan guru-guru PAUD kerjasama sama Direktorat PAUD dulu. Tapi akhirnya 4 tahun lalu karena saya sibuk juga kita nggak pernah lanjutkan lagi ya. Ini gerak dasar tadi gunanya membudayakan gaya hidup sehat dan melahirkan atlet-atlet profesional. Jadi guru penjas itu sebagai agen of sport, agent of sport dalam memotivasi anak untuk olahraga dan melakukan aktivitas fisik. Kemudian meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui gaya hidup. Ini kerjanya guru penjas. Tapi tidak apa-apa juga guru penjas itu kalau sudah nida beres dia melahirkan akan membekali anak-anak dengan gerak dasar sehingga memiliki keterampilan teknik dalam berbagai cabang olahraga. Akhirnya melahirkan atlet-atlet profesional yang mampu bersaing di Olimpiade. Nah, ini kita lihat hanya bisa melempar dengan baik, melempar satu teknik aja, lempar dengan baik sampai miring begini, tangannya begini, lempar dengan baik. Nah, anak-anak akan bisa ikut main softball, main kriket, main volley, badminton, netball, sampai lempar lembing dan tenis. Hanya satu.
lempar. Tapi anak-anak kita nih melemparnya begini. Bahayanya Pak Kadis, Pak Sekretaris KONI, kalau nggak bisa baca sampai umur 70 tahun masih bisa kita ajar membaca. Tapi kalau gerak ini, umur 10 tahun nggak bisa lempar dengan teknik yang betul, nggak bisa lagi. Atau kalau SD bilang sampai umur 12 lah. Jadi usia SD ini kritikal sekali untuk gerak dasar harus diajarkan. Tapi memperkenalkannya harus di guru PAUD. Nah, guru SD menghaluskan, merapikan. Bayangkan kalau anak-anak kita ada 30-nya nggak bisa lempar, jadi dia bisa bikin main apa? Nggak akan bisa. Nah, itulah kemampuan objek kontrol lempar ini penting. Apalagi lempar, nangkap bola. Kalau bisa nangkap bola, bisa main tenis, itu memvoli, bisa main bola voli. Ya. Nah, pada prinsipnya ngambil pas bawah, pas atas itu adalah teknik dasarnya itu menangkap catch. Ya. Nah ini satu cabang olahraga aja, satu teknik aja bagus, lempar dari gini sampai miring, ya. Tegak gini, bahunya bisa ke bawah gini, ya, sampai sempurna. Nah, guru PAUD bisa lihat ini level mana anak-anak. Nanti guru SD tinggal aplikasikan. Ya, semua olahraga bisa dimainkan, hanya satu bisa lempar. Jadi anak-anak kita banyak yang nggak ikut olahraga, orang main bola voli dia nggak ikut, bukan nggak berminat, karena ABC geraknya tuh dia nggak punya. Di usia SMA nggak bisa, dia orang main dia nonton aja, dia mau main tadi gerak dasarnya udah salah, jadi akhirnya dia jadi penonton aja, kasihan. Ini jika kita bisa tangkap, melompat, lari, lempar, push, berapa olahraga yang bisa? Ikan bisa berpartisipasi sepak bola, basketball, voli, atletik, football ada 2 ya, ada soccer 1, ada football yang American football tuh, squash, badminton, rugby, tenis. Kalau bisa yang kedua, kan bisa tangkap, lompat, lempar, lari dan menekan, ya, push up, bisa baseball, softball, bowling. Jadi itu bisa throw, ya, jam. Jadi jam hampir semuanya harus bisa anak-anak. Catch, bisa nangkap, run, push, akan bisa. Kalau mau nangkap bola basket sebenarnya dari TK sudah bisa lambung-lambungkan nangkap balon, ya kan? Asalnya balon yang jatuh ditangkap, di bola ringan, ada yang berdua ditangkap. Itu sudah main itu. Nanti akhirnya bisa main macam-macam. Nah, inilah makanya Profesor Jackie Goodway bilang ada gerak dasar itu, fundamental motor skill adalah ABC-nya dari gerak. Jadi sebenarnya anak-anak kita yang tidak ikut berolahraga bukan tidak berminat, tapi nggak punya ABCD-nya nih, nggak punya ABC gerak. Ininya nggak mantap. Masih SD sudah belajar dan berlatih. Jadi PAUD sama SD ini adalah betul-betul setengah bagian daripada pembinaan prestasi untuk Olimpiade. Nah, ini sekarang seberapa investasi perhatian kita untuk teman-teman di SD. Ini luar biasa kalau di Kelungkung. Semua guru-guru SD bisa diskusi dengan kita hari ini dan sampai hari ini. Bayangkan di daerah lain nggak pernah ada perhatian. Bagaimana Indonesia mau maju? Yang sibuk urus pergi porprov, pon. Ya. Tahap ketiga ini
Oleh Bali disebut tahap belajar dan berlatih. Mempelajari dasar-dasar keterampilan olahraga menjadi favoritnya. Kalau tadi sudah bisa lempar, akhirnya bisa. Tahap utama dari pembelajaran motorik untuk cabang olahraga. Pada tahap ini, keterampilan gerakan mulai diarahkan pada gerakan olahraga tertentu. Sudah spesifik. Tapi nggak boleh main satu aja masih. Nggak boleh orang renang aja. Mungkin dia perlu belajar renang, belajar muay thai, belajar tinju. Laki-laki ya kasihlah olahraga bela dirinya ada, renang, senam. Keterampilan gerakan tertentu ini mulai dibina dari usia 9 sampai 12 tahun. Termasuk gerakan olahraga. Kalau tahap ini sampai terlewatkan 9-12 ini, maka akibatnya akan sangat merugikan bagi upaya pencapaian prestasi di masa datang. Salah satu dari periode terpenting dalam pengembangan kemampuan motorik terjadi pada usia 9 dan 12. Jadi hampir semua tahap ini penting. Kalau untuk olahraga prestasi tinggi 9 sampai 12. Tapi kalau 9 12 nggak bisa bilang penting. Kalau tadi umur berapa? 6 sampai 9-nya nggak beres. 6 9 nggak akan beres kalau 0 sampai 5-nya nggak diurus, ya. Jadi 12 ke bawah ini sangat-sangat penting. Inilah saat yang paling tepat untuk dibina agar dapat menguasai keterampilan olahraga yang merupakan pijakan bagi perkembangan atlet selanjutnya. Kalau mereka tidak dibina, tidak belajar dan berlatih sesungguhnya, ya, maka itu berarti suatu kesempatan besar telah dilewatkan begitu saja, sehingga mengurangi peluang untuk mengembangkan potensi secara penuh. Sekalipun pada tahap ini anak harus sudah diikutsertakan pada pertandingan-pertandingan, akan tetapi tujuan pokoknya bukanlah hasil. Nah, ingat nih. Jadi jangan paksakan anak-anak SD jadi juara. Kalau juara alhamdulillah, kalau tidak jadi karena dia tahapnya belajar, tahap belajar pelatih. Bukanlah hasil, melainkan proses. Yang penting tekniknya baik enggak? Lompatnya bagus enggak? Lemparnya smashnya bagus enggak? Prosesnya dulu, proses gerak, ya. Efisiensi geraknya, produktivitasnya nanti dulu. Tapi tekniknya sudah betul tuh, sudah benar tuh. Dan penekan utama harus pada upaya peningkatan keterampilan. Jadi prosesnya kalau mukul bola tenis tuh stroke prosesnya, bukan hasil oke, masih mencong-mencong nggak apa-apa, masih nggak pas akhirnya, tapi tekniknya sudah manis, sudah bagus, ya. Dan yang penting lagi nih kebugaran. Ini sudah harus ada. Ya, untuk make-nya sudah bagus, sudah diajar sih. Sudah itu push up sudah berlatih kan? Mungkin 1 menit, 2 menit sudah bagaimana? Lari speednya sudah ini. Ini panduan kita untuk latihan kesegaran jasmaninya harus kita bahas ini. Jadi ada kita cari waktunya, ya. Bagaimana memberikan program dalam pengembangan. Jadi identifikasi dan pengembangan. Di gerak dasar dalam menjawab permasalahan obesitas menjadi sumber penyakit degeneratif, PAC dalam urip menekankan bahwa gerak dasar harus dikuasai oleh anak-anak sebelum usia 10 tahun. Sejak PAC malah gerak dasar membekali anak untuk pelajari keterampilan teknik dasar yang ada berbagai cabang olahraga. Keterampilan dasar adalah keterampilan yang membentuk dasar dari gerakan manusia. Aktivitas fisik anak usia dini akan sangat memicu perkembangan kemampuan kognitif dan fisik anak. Jadi gerak ini dari literatur yang diberikan kepada anak-anak adalah memacu perkembangan kognitif juga fisik pastinya. Anak usia dini harus melakukan aktivitas fisik terstruktur selama 60 menit, itu nasib tadi, ya. Sekarang udah jadi safe. Nah, ini gambarannya. Gerak dasar sudah bagus, ya. Motor jam ojek kontrolnya, ya, anak-anak yang terlambat diperbaiki,
Nah, yang bagus diberikan game, physical activity. Nah, itu nanti yang apa? Yang terbaik daripada 20% dari anak-anak itu pasti punya bakat-bakat. Jadi anak-anak itu nanti dasarnya ada yang tertunda, kalau yang sudah bagus kasih gift. Yang tertunda harus diberikan. Nah, kemudian yang terdeteksi memiliki keterampilan di atas rata-rata, nah inilah bibit-bibit yang menjadi bibit. Jadi kalau kita nggak deteksi fundamental motor skillnya dalam melakukan TID, kita nggak akan buta melakukan pembinaan tapi serampangan saja. Sama juga ya. Nah, sekarang kita dihadapkan oleh kurangnya anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas fisik, kurangnya kuantitas dan kualitas atlet. Lihatlah, kita ada pemain sepak bola, kita ada PSSI kita. Coba lihat, udah pantas belum? Maka selain saya menulis bahwa itu bukan Garuda, belum Garuda. Garuda tuh enggak gitu. Mungkin tim PSSI saya bilang pipit. Nah, itu saya tulis dalam Quran. Kurangnya jumlah dan profesional tenaga olahraga, wasit dan pelatih juga kurang. Nah, jadi nanti Pak Kadi saya nitip kalau bisa nanti pelatihan-pelatihan itu dasar ini penting sekali supaya nanti jelas arah dari pembinaan olahraga. Karena memang olahraga itu belum jadi active lifestyle, jadi industri olahraga kita pun jadi kurang. Lihatlah kalau ada event-event olahraga yang menyaksikannya nggak banyak. Lihat di Eropa, wah barusan Euro, makanya industrinya tumbuh. Kita susah tumbuh karena olahraga belum jadi lifestyle. Kita kembali ke bakat. Jadi tadi kita katakan ya, Galton bilang ya, bakat itu dilahirkan di bawah. Tahun 1865 dia udah mengatakan. Tapi kalaupun yang dari bawah itu bagus, ada bakatnya, tapi lingkungan nggak mendukung nggak jadi. Jadi ada korelasi yang kuat antara orang tua, lingkungan dan anak. Sistem juga. Kalau kita sekarang lingkungan ya sekolah, belum ya. Dia sudah memunculkan istilah bakat ini tahun 1865. Kemudian 1869 dia terbitkan bukunya yang mengatakan heredity genius itu keturunan yang genius itu memang dilahirkan. Nah, tapi banyak orang dilahirkan jenius, pintar olahraga, pintar musik, kalau nggak dicari ya lingkungan nggak membina, makanya nggak akan hadir dia. Jadi hanya sebagian kecil saja yang muncul. Jadi memang sekolah-sekolah rendah di SD memang kalau dapat sudah dilakukan berbagai cek berbagai talent, musik, atau olahraga dan lainnya. Nah, tahun 93 oleh Erikson dikatakan perlu, walaupun sudah berbakat, harus ada latihan yang terstruktur untuk lebih kreatif. Ya. Jadi inteligensi yang lebih atas adalah kreatif. Nah, sekarang kreatif ini ada di atasnya lagi, inovatif. Ya. Kemudian tahun 2000-an William Riley sudah mengatakan gini, bahwa untuk identifikasi itu ada tahapnya, deteksi, identifikasi, seleksi, pengembangan, dan transfer. Jadi orang bakat olahraga, orang bakat musik, orang bakat matematik dan sebagainya itu dilahirkan. Tapi lingkungan sangat pengaruh. Oleh itu, sebab itu kita yang diberi tanggung jawab ini sebagai guru, uni itu menciptakan iklim ini. Nah, lihat nih, kalau yang ada fasilitas, nampak orang tuanya coba kasih bola.
Kalau yang lain ada anak-anak nggak ada fasilitas sama sekali. Oh. Umur berapa tuh kira-kira? Umur 3 ya. Oh. Tapi apakah semua orang tua udah kasih fasilitas dan mendukung lingkungan seperti nggak ada? Mungkin tak belum berapa persen. Ya juga yang ini. Bender, Bikin Junior. Kan nampak ya Bikin Junior. Akhirnya dia sudah jadi pemain. Kecil dan nampak. Biasa orang kalau sudah ada tackle, jatuh udah diam aja. Played at Celtic Park. These two teams are locked together at 1-1. Remember Dembele on as a second half sub. Jadi udah nampak kalau ada bakat. Tapi lingkungan harus diciptakan. Ya. Bahkan merupakan suatu yang sangat penting. Selanjutnya dengan memahami konsep bakat tersebut, seorang pelatih yang dibantu oleh ahli identifikasi bakat mampu untuk mengenali. Ini sekarang alhamdulillah puji Tuhan ya, di Kelungkung sudah punya ahli identifikasi bakat. Ya. Hampir 200 orang ahli identifikasi bakat yang akan mampu mengenali, mengidentifikasi dan menyeleksi potensi yang dimiliki oleh calon atlet sedini mungkin. Bakat adalah kemampuan genetik yang diperoleh oleh individu dalam suatu populasi yang terbatas. Dari 100 orang hanya ada berapa. Kemampuan yang terbatas ini merupakan suatu unsur atau aspek yang unggul dari seorang. Inilah yang kita cari, kita deteksi. Yang lain yang nggak unggul nggak apa-apa, tapi mereka tahu cabang olahraganya apa. Dengan teman-teman. Program identifikasi bakat bertujuan untuk mengidentifikasi setiap potensi. Dengan adanya sistem atau identifikasi bakat akan dapat mendukung semua anak untuk berpartisipasi. Ini sudah kita bahas tadi. Teori-teorinya sudah katakan begini, gerak dasar dan macam-macam. Ini semuanya sudah tadi. Teori sama dengan Bali. 012 ini penting sekali. Ini saya buat nih, guru sekolah dasar. Kita nggak punya klub-klub olahraga yang kuat. Nah, makanya kita harapkan di sekolah-sekolah, klub olahraga sekolah ini. Kita sudah kenalkan, ya. Mesti deteksi dulu seluruh anak-anak yang sudah berbakat atau tidak. Arahkan, identifikasi, buat programnya, bagaimana menyusun programnya. Ya, lakukan seleksi, dan seterusnya. Anak-anak di usia 5-9 tahun ini 66 juta. Dari 25% dari jumlah penduduk. Bagi Olimpiade cuma 28 orang. Gimana? Nggak sampai juta bagi satu. 66 juta. Jadi dalam 3 juta pergi satu. Bagaimana Pak John, mau diskusi dulu atau saya terus dulu? Lanjut dulu, Prof. Bang, lanjut dulu ya. Oke. Nah ini, hanya sedikit sekali anak-anak yang terlibat dalam aktivitas fisik. Guru, pelatih, dan olahraga kesulitan untuk menemukan bibit-bibit berbakat. Karena kita nggak punya alatnya. Kemarin sudah tahu, bulan lalu sudah kita perkenalkan cara-caranya. Mana kelompok tes koordinasi, mungkin masih ingat ada 3 jenis kelompoknya, kelompok antropometri, kelompok koordinasi, dan kelompok tes physical performance. Nah, sekarang nggak banyak yang seberuntung teman-teman di Kelungkung, karena ahli talent ID-nya sudah ada, ngambil anunya, tinggal latihan terus.
Dari sekian penyebabnya, salah satunya belum terdeteksinya bakat dan potensi yang dimiliki anak-anak dalam keluarga. Sekarang sudah terdeteksi. Kalau anak-anak sudah muncul, dapat memiliki datanya, muncul motivasi untuk anak-anak untuk berolahraga. Jadi deteksi bakat merupakan solusi nyata untuk melibatkan anak sebanyak mungkin dalam olahraga. Beyond menemukan instrumen tes keberbakatan secara umum, generic test battery. Dengan adanya instrumen tes ini akan mempermudah negara untuk melakukan penilaian keberbakatan anak secara objektif dan memperbesar kemungkinan pelatih ataupun peneliti untuk menemukan anak yang berbakat. Infonya menjadi besar. Nah, dasar kita sudah punya melatih berapa Pak John hari itu? Pak Nyaman? Hampir 200 ya. 149, Bro. Nah, 149. Itu kalau di tempat lain itu mendaftar sendiri-sendiri. Lihat Pak John hari itu ikut pelatihan berapa tuh. Ini sekarang Pak Bupati sama Pak Ketua KONI, Sekretaris KONI, Ketua BIMPRES dengan tim KONI dan sampai Pak Korcam. Pasti ada beberapa orang nanti atlet yang kita hasilkan. Nah, tinggal kita setelah ini bagaimana memprogramkan pengembangannya, ya, pengembangan lebih lanjut. Untuk ke depan, kalau sekarang kita nemukan ini, mungkin kalau ke depan kita start mulai guru PAUD lagi untuk semua supaya jangan terlambat. Kalau di SD udah umur 7 tahun, terlambat lagi kita. Guru PAUD sama guru SD, FFS-nya bagus, gerak dasar, wah udah selesai. Jadi guru PAUD di Kelungkung sudah menguasai gerak dasar, guru-gurunya sudah identifikasi, kerja kita mengajar, melatihkan, bikin program. Bagaimana fundamental motor skill untuk anak umur 6 tahun sampai 10 tahun dalam sepak bola, dalam taekwondo, dalam muay thai, dalam mana-mana. Kita bisa diskusi. Wah, luar biasa saya kebayang ini. Nah itu setelah anak-anak semuanya dapat bakatnya, tahu kemana bakatnya, tahu kemampuan koordinasinya, di mana posisinya, physical performance, kemana kekuatan otot lengannya, di mana shuttle run endurance-nya, ya sudah hafal semua kemampuannya, sudah tuh and high coordination-nya bagaimana, ya. Moving sideway-nya, jumping sideway-nya, kekuatannya di mana dan kelemahannya mana kita perbaiki, diprogramkan latihannya, maka setelah itu kita perkenalkan pada cabang-cabang olahraga dengan melakukan orientasi. Nanti harus ada terjalin guru-guru olahraga yang maju atau pengcap-pengcap yang diskusi sama guru-guru penjas sama mana anak-anak yang bagus moving sideway-nya atau koordinasinya, di mana yang kemampuan fisiknya bagus. Nah, jadi nanti kita mau jadikan atlet apa, dan syukur kita memang sudah tahu datanya dia potensi cabang apa. Walaupun anak sangat berpotensi dan menyenangi satu olahraga tersebut, ini penting sekali. Jadi jangan SD ingin berebut sampai gurunya pula yang bertengkar karena bola masuk dan out, karena anak-anaknya harus juara. Ini hati-hati. Penting juga untuk berolahraga selain olahraga potensinya, multilateral agar mengembangkan keterampilan geraknya yang lain. Tidak ada spesialisasi. Karena multilateral skill atau pengembangan secara luas ini adalah sesuatu yang penting. Saya punya banyak asisten, kalau udah dia pemain wushu, ini pasti nanti melemparnya nggak bagus, ya. Dia pegulat, keseimbangannya nggak bagus, nggak mungkin jadi
Itu pemain bola butuh keseimbangan, pemain bela diri butuh keseimbangan. Karena kalau udah nendang kaki tinggal satu di bawah, keseimbangan harus bagus kan. Ya. Identifikasi bakat kita sudah bahas panjang sekali dan malah sudah deteksi dan identifikasi ini sudah mudah-mudahan sudah bagus. Nah, cuman nanti identifikasi bakat ini kalau udah cabangnya udah jelas, misalnya harus ditambah tesnya. Apa tes spesifik untuk sepak bola? Kalau maunya pelatih Muay Thai di Pak John inginnya tambah tes ini. Oke, kita tambah. Itu kalau sudah identifikasi. Seleksi ini cukup panjang ceritanya, nanti kita teruskan. Pengembangan bakat tadi, pengembangan bakat gampang, kita sudah ada teori tadi bayi, apa yang harus dilakukan, umur 0 sampai 5 apa, 6 sampai 9 apa, 9, 12 apa, itu semua sudah ada panduannya, tinggal kita ada workshop untuk diskusi untuk menyusun program-program itu. Transfer nanti kalau udah pemain jadi di top. Ya. Ini contohnya LeBron dulunya adalah pemain footballnya Amerika, akhirnya main basket lebih hebat ya. Rebecca yang sudah juara dayung di Olimpiade Athena, kemudian pindah ke sepeda, hanya 4 tahun jadi medali emas. Juga nih sekarang pemain Jannik Sinner ini seorang pemain ski yang bagus, juara 1 terus di Eropa, tapi bakatnya rupanya tenis. Nah, sekarang dia udah maju lagi, ini kemarin 37, sekarang mungkin udah 20 top 20 ya. Mungkin top 15 sekarang di tenis. Padahal baru 4 tahun berpindah cabang. Oke, ini kita oke, sampai sini dulu Pak John. Mungkin kita mau diskusi, nanti baru kita lanjut yang instrumen-instrumen. Ya, siap. Ya. Izin Prof, sebelum kita masuk sesi diskusi, mohon izin untuk Pak Kadis untuk sedikit pengarahan atau penguatan kepada teman-teman guru. Soalnya ini lingkungannya beliau semua. Ya, anggota beliau nih semuanya. Ya, waktu dan kesempatan kami persilahkan Pak Kadis. Silakan Pak. Terima kasih John. John ini mantan nanti ini Pak Prof yang terhormat, terima kasih banyak. Jadi kita sudah melakukan kegiatan dari siang sampai sore ini tentu bermanfaat sekali untuk kita semua. Om Swastiastu.